Itu untuk isim mansub, marartu bi untuk isim majrur. Kita coba untuk isim mufrad dulu, yakni pada kata waladun. Jaa waladun, ra'aitu waladan, marartu bi waladin. Coba jaa waladun, 1 2 3. Jaa waladun, ra'aitu, marartu bi. Ganti rojulun. Jaa, ra'aitu, marartu bi rojulun. Ini isim mufrad, marfu, dhamma, mansub, fathah, majrur, kasrah. Kemudian untuk isim musanna rojulani, kasih jaa. Jaa rojulani, ra'aitu, marartu bi. Kemudian muslimani, kasih jaa. Jaa muslimani, ra'aitu. Ini yang terjadi pada isim musanna ya. Marfu'nya pakai alif, mansub majrur pakai ya. Kemudian jamak mudzakkar salim, muslimuna, kasih jaa. Jaa ra'aitu, marartu bi. Coba muhsinuna, kasih jaa. Jaa ini jamak mudzakkar salim, marfu'nya pakai waw, mansub majrur pakai ya, pakai ya, nam. Kemudian jamak muannats salim, muslimatun, kasih jaa. Jaa ra'aitu, marartu bi. Jamak muannats salim ketika mansub pakai kasroh ya. Kita coba lagi, mukminatun, kasih jaa. Jaa mu'minatun, ra'aitu mu'minatin, marartu bi mu'minatin. Kemudian jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, tanda i'rabnya marfu, mansub majrurnya normal, dhamma, fathah, kasroh. Contoh jamaknya rojul, rijalun, kasih jaa. Jaa rijalun, ra'aitu rijalan, marartu bi rijalin. Contoh lagi auladun, kasih jaa. Jaa auladun, ra'aitu auladan. Kemudian jamak asmaul khamsah. Coba kita Abu Bakar, kasih jaa. Jaa Abu Bakrin, ra'aitu Aba Bakrin, marartu bi Abi Bakrin. Coba Abu Hurairah, kasih jaa. Jaa Abu Hurairah, ra'aitu Aba Hurairah, marartu bi Abi Hurairah. Ini isim asmaul khamsah. Tandanya sama, marfu, dhamma, mansub, fathah, majrur, kasrah, cuma dia ada huruf mas. Kemudian isim maksur apa sih? Isim yang belakangnya alif, sebelum alifnya fathah, maka dia nggak ada perubahan. Contoh al-fatah, kasih jaa. Jaa al-fatah, ra'aitu al-fatah, marartu bi al-fatah. Kemudian isim markus, siapa dia? Terakhirnya ya, sebelumnya kasroh ya, maka hanya mansubnya yang terlihat harakannya. Contoh al-qadi, kasih jaa. Jaa al-qadi, ra'aitu al-qadiyah, marartu bi al-qadi. Ini isim markus. Terakhir dhairul munsharif, contoh pakai Zainab, kasih jaa. Jaa Zainabu, ra'aitu Zainaba, marartu bi Zainaba. Dhairul munsharif tidak bisa di kasroh, majrurnya pakai fathah. Nah, kita mau bahas dhairul munsharif yang ada di kitab ini. Siapa aja itu? Dalam kitab ini, anak nggak tahu halaman berapa. Pokoknya di perkataan beliau, ngelanjutin yang terakhir kita bahas. Perkataan beliau tafasilu
al asma'il lati la tansorifu. Benar gak? Dapat gak? Dapat? Nah, kasih tahu temannya halaman berapa tuh? Halaman 12. Di perkataan tafasilu al asma'il lati la tansorifu. Tafasilu rincian-rincian. Al asma isim-isim allati yang la tansorifu tidak bertanwin. Sebenarnya sudah kita bahas di Durusul Lughah dars 22 23. Nah, ini lebih lengkap lagi. Nah, kita lihat di situ. Yang pertama dari ismul ladzi la yansharif adalah yang pertama sighatu muntahal jumu. Benar? Nah, sighatu muntahal jumu itu yang kita sebut jamak 212. Berarti poin pertama sighatu muntaha al-jumu. Nah, siapa aja dia? Kita langsung kasih contoh. Masajidu. Apalagi? Sama mafatihu. Kita langsung pakai contoh yang mewakili semuanya ya. Ciri-ciri dia apa? 2 alif 2 jamak. Kemudian 2 alif 3 huruf jamak. Maka isim-isim seperti ini nggak boleh ditanwin. Berarti nanti kalau kita masukin ja'a masajidu, ra'aitu masajida, marartu bi jida. Nggak bisa dikasroh. Gitu pun ini ra'aitu mafatihu, ja'a mafatihu, ra'aitu mafatiha, marartu bi mafatiha. Ini yang pertama. Ini sudah kita kenal. Nah, di kitab itu contohnya kata penulis dia adalah ala wazni mafail. Nanti anak. Dia adalah isim-isim jamak yang di atas wazan mafailu. Sebenarnya wazannya enggak mafailu doang. Nanti ada fawailu, ya, ada fawailu, ada beberapa wazan nih. Mafailu juga ada. Nah, ini dibikin simpel aja. Contoh yang beliau kasih masajidu sama dananiru. Dananir jamak dari dinar. Lihat bentuknya 2 alif 2 atau 2 alif 3. 2 huruf, tengah ada alif, kemudian setelahnya 2 atau 3 huruf. Ini yang pertama. Kelompok kedua, alif at-ta'nis al-mamdudah al-maksurah. Alif at-ta'nisil maksurah. Ini yang alif bengkok. Cuma yang alif bengkok ini sebenarnya simpel karena dia kan masuk juga ke jenis isim maksur. Yang kedua, alif at-ta'nis. Alif ta'nis itu artinya apa? Perempuan. Alif tanis, alif perempuan, al-maksurah. Yang kita kenal alif bengkok. Nah, alif bengkok itu kalau punya perempuan, maka dia tidak boleh ditanwin. Contoh yang dikasih penulis apa? Hubla. Nah, ini nama ya. Terus apa lagi? Sugro. Sugro ini muannasnya asgor. Terus apa lagi? Sugro. Nah, ini muannas dari isim tafdil. Jadi kalau laki-laki asgor yang terkecil, perempuannya sugro. Akbar paling besar, kalau perempuan paling besar kubro. Makanya kol-kola kubro. Kenapa kol-kola pakai kubro? Karena kol-kola ada huruf ya. Maka naatnya pakai kubro. Intinya sebenarnya ini kita nggak usah pusing dia bermusharif atau bukan. Karena dia sendiri belakangnya alif. Isim yang belakangnya alif, walaupun dia ghairu munsharif, masuk juga ke isim maksur dari teman-temannya al-fathah. Berarti kalau kita kasih ja'a hubla, ra'aitu hubla, marartu bi hubla. Enggak ada perubahan. Paham? Nah, poin ketiga. Kalau masalah alif at-ta'nis al-mamdudah. Mamdudah itu artinya yang dimat. Alif ta'nis al-mamdudah, alif ta'nis yang dimat. Ini yang belakangnya alif hamzah. Contoh yang dikasih dulu apa? Oh, warna ya. Safra'u. Apa lagi? Bayda'u. Isim-isim warna yang dikasih. Terus sauda'u, isim-isim warna. Nah, termasuk juga jamak taksir yang belakangnya yang bentuknya fu'ala'u dulu yang kita belajar di Rasulullah. Ulama'u masuk ke poin ini. Ciri-cirinya alif hamzah belakangnya. Terus juga yang di atas wazan af'ila asdiqah.
Nah, dia nggak boleh ditanwin. Berarti kalau kita kasih ja'a ulama itu ulama marartu bi ulama tidak bisa dikasih. Ini 3 poin pertama dari Ismul Ladzi la yansarif. 3 poin pertama ini dia hanya punya satu alasan, siga mutahajumu. Yang kedua alasannya adalah alif tanis maksurah, alif bengkok. Yang ketiga alif tanis mamdudah. Nah, makanya setelah nomor 3 ini dibawa angka 1 lagi. Benar gak? Apa angka 4? Angka 1. Berarti itu poin, itu kelompok kedua. Nah, kelompok kedua itu 1, 2, 3 kan? Habis itu satu lagi, benar? Nah, ini adalah sifat. Kelompok kedua yang tidak bisa ditanwin adalah sifat kalau ketemu dengan yang pertama ada. Ya, contoh sifat ini harus 2 nih. Jadi untuk kelompok yang kedua ini yang di bawah 1, 2, 3 ini, maka dia harus punya 2 alasan untuk tidak ditanwin. Alasan yang poin pertama adalah dia sifat ketemu dengan adal. Adal ini artinya pemalingan harokat. Cuma kita di poin adal ini mungkin agak sulit. Intinya untuk yang poin adal ini dan sifat, misalnya angka-angka yang dijadikan berturut-turut. Misal 2 isnan bahasa Arabnya. Kalau misalnya dijadikan 2, maka dibacanya masna. Atau kalau 3 salah 1. Kalau dibaca sulasa, dibacanya begini, sulas. Ini artinya 3 datang berturut-turut. Nah, angka 3 yang datang berturut-turut kalau dalam bahasa Arab aslinya salah satan. Kan banyak kan ucapannya kan? Akhirnya disingkat sama orang Arab menjadi udah disingkat aja jadi sulas. Yang artinya sama, datang 3 berturut-turut. Nah, ini yang dimaksud dengan adil. Ada pemalingan apa? Pemalingan harokat, pemalingan bentuk lah yang tidak wajar itu. Nah, intinya kalau ada angka bentuknya kayak gini jangan ditanwin. Kalau 4 berarti apa? Rubah. Nah, angka yang bentuknya begini nih, fu'alu, maka tidak boleh ditanwin. Nah, ini kita lihat dulu. Yang kedua, sama masih sifat, tapi bercampur dengan apa di situ? Alif nun atau wazan fi'il? Wazan fi'il. Kalau ada sifat mirip sama wazan fi'il, maka dia tidak boleh ditanwin. Contoh apa? Ahsanu, yang paling bagus. Kenapa dia mirip sama wazan fi'il? Karena dia mirip untuk fi'il af'ala, yuf'ilu. Di situ apa lagi? Akbaru. Ya, mirip sama fi'il af'ala, yuf'ilu, nggak perlu kita tasrif, akbaru. Nah, ini ketemu 2 ya, sifat plus wazan fi'il. Yang ketiga, sifat bertemu dengan alif nun. Contoh apa? Kaslanu, terus sakronu, terus syab'an. Kalau syab'an bulan nanti. Nah, 2 ya, kita contohin 2 ya. Jadi sifat itu yang terkumpul pada dia zat dan orang. Nah, ini kaslanu artinya orang yang malas. Belakangnya alif nun. Sifat kalau belakangnya alif nun ini maka tidak boleh ditanwin. Ini semua nih kalau kita masukin ke ja'a, berarti ja'a sulasu, itu sulasa, marartu bi sulasa. Tidak bisa dikasih loh, karena dia masuk ke ghairul munsharif semua. Ja'a ahsanu, itu ahsana, marartu bi ahsana. Ja'a kaslanu, itu kaslana, marartu bi kaslana. Nah, ini poin kedua, kelompok kedua, yakni sifat dan 3 temannya. Nah, kelompok yang ketiga, angka 1 lagi kan? Benar? Nah, itu alam atau nama. Nama plus ada juga ada. Misalnya nama Ammar, Amir, orang yang makmur. Kemudian disingkat jadi Umar. Nah, maka tidak boleh ditanwin. Kemudian juga misalnya Zufal. Apalagi di situ yang ditulis? Zuhal, dan seterusnya. Ya, nama-nama yang simpelnya gini, nama-nama yang bentuknya fu'alu.
maka nggak boleh di tanwin. Ja'a Umar, ra'aitu Umar, marartu bi Umar. Makanya kalau ada hadis dari Umar, kita bacanya apa? Kalau hadis kan bisa pakai an, huruf jar. An apa? An Umar. Kita nggak baca an Umarin, karena Umar termasuk sorry. Ya. Kelompok kedua dari alam sama. Alam plus wazan fi'il. Nama kalau mirip fi'il nggak boleh tanwin. Misalnya nama orang Ahmad, yang paling terpuji, maka nggak boleh tanwin. Misal nama orang mirip sama fi'il mudhari, Yazidu, Yazid, ini nggak boleh tanwin karena ini fi'il mudhari dari kata zada yazidu, terus jadi nama orang, maka nggak boleh tanwin. Yang ketiga alam sama, alif nun sama. Contohnya apa? Nama alif nun. Masih ingat? Usmanu. Nah, dia nama orang terus alif nun. Termasuk bapaknya juga. Affanu, Usman bin Affan, semuanya belakangnya alif nun. Maka nggak boleh tanwin. Nah untuk alam, karena poin keempat, kelima dan keenam. Sekarang yang keempat, alam plus apa di situ? Taknis sama ujmah. Tanis. Nah, nama dan ada ciri perempuan tidak boleh ditanwin. Kita udah belajar. Siapa dia contohnya? Aisyah tuh. Jangan Fatimah tuh, nanti mirip sama ini. Contoh yang laki-laki. Mughiratu. Satu lagi, contoh yang perempuan tapi nggak ada. Zainab. Jadi biar lengkap contohnya. Contoh menjelaskan. Zainab. Ya. Kelompok kelima, alam plus alif nun. Alif nun. Ajam ya? Nah. Atau di sini sebutnya ujmah. Ke non Araban gitu ya. Contoh siapa? Nama non Arab apa siapa misalnya? Ibrahimu, Ismailu dan seterusnya. Nah, yang terakhir nama dan tarkib masjid. Tarkib, ini belum ada di kitab Tursul kok. Tarkib masjid. Tarkib masjid ini dua isim terus dijadiin satu untuk dinamakan sebuah zat. Misal di situ apa? Ba'labaka. Ini dari kata ba'lun, nama berhala, sama nama penguasa di tempat itu, bakun namanya. Kemudian dijadikan nama tempat, Ba'labakku. Ini nama tempat ya, Ba'labakku. Kalau kena jar, Ba'labaka. Yang masuk Ba'labaka. Contoh lagi Hadramaut. Benar nggak di situ Hadramaut? Nah, itu dari kata hadir sama maut, kematian. Terus jadi nama tempat di Yaman. Jadilah dia Hadramautu. Kalau kena jar, Hadramauta. Ini mirip sama orang Indo bilang Surabaya. Sura sama buaya kalau nggak salah. Hiu sama buaya digabung jadi satu Surabaya. Nah, ini namanya tarkib masjid. Dua isim dijadikan satu, kemudian dijadikan untuk satu zat nama orang atau nama tempat. Nah, untuk alam punya 6 kelompok ya. Ada wazan fi'il alif nun, taknis, ajam sama tarkib masjid. Untuk sifat punya tambahan kelompok 3 yang atas saja. Ada wazan fi'il sama alif nun, enggak ada ini. Untuk yang ini cukup satu alasan langsung jadi ghairu munsharif. Maksudnya apa sih ini harus 2 ya. Misalnya ada sifat dalam bahasa Arab, misalnya sifat bijaksana, apa syaratnya? Hakim, orang yang bijaksana. Ini bertanwin. Sifat kalau sendirian bertanwin sampai dia ketemu alasan yang ini. Entah dia wazan fi'il, misalnya kita bikin dari yang paling bijaksana, ahkam. Nah, kalau ahkam maka nggak boleh bertanwin. Kenapa? Karena ketemu 2, sifat plus wazan fi'il. Jadi untuk kelompok ini, kelompok yang bawah garis ini, dia butuh 2 alasan baru terhalang dari tanwin. Sifat ketemu adil, atau sifat ketemu wazan fi'il, atau sifat ketemu
alif nun. Kalau baru sendiri enggak, masih bertanwin, sifat doang bertanwin. Alif nun doang bertanwin. Misal bustanun, apa artinya bustan? Kebun. Bustanun, berarti alif nun. Tapi bertanwin, kenapa? Karena dia enggak ketemu dua. Dia baru ketemu satu. Alif nun doang. Sama kayak ini nama. Nama bertanwin apa enggak nama? Hah? Nama bertanwin Muhammadun, ya kan? Nama laki bertanwin. Nah, kapan dia nggak bertanwin? Ketika si nama ini ketemu ada nama ketemu mirip fi'il, misalnya Muhammadun kita bikin jadi fi'il Ahmadu, baru dia nggak bertanwin. Ya, atau nama ketemu alif nun, atau nama ketemu perempuan, misal antum mau atau kalian pengen bernamai anak perempuan Muhammadah. Muhammadatu, maka saat itu nggak boleh bertanwin. Tapi ini nggak lumrah ya. Kalau misalnya mau dibikin itu nama perempuan Muhammadatu, maka nggak boleh bertanwin. Kenapa? Karena dia penggunaan untuk nama plus ada ciri-ciri perempuan. Paham ya? Jadi untuk kelompok yang kedua ini di bawah garis dia butuh dua alasan untuk tidak di. Yang atas cukup sigo muntahal jumu, kalau udah ada bentuk jama 2 alif 2 atau 2 alif 3 nggak boleh tanwin. Alif tanis maksura nggak usah pusing. Alif tanis mamdudah, alif hamzah nggak bertanwin. Yang kelompok sifat harus dua alasan. Yang pertama adal wazan fi'il sama alif nun. Ya, 3. Untuk nama orang alam maka butuh 3 alasan. 6 alasan. Bisa adal, bisa wazan fi'il, alif nun, tanis, ajam sama tarkib masjid. Kalau nama doang maka bertanwin. Kalau ajam doang bertanwin. Misalnya ajam tapi bukan nama. Ustad. Ustad ini bahasa ajam dari bahasa Persia. Kita bahasanya apa? Ustad Zud. Bertanwin. Kenapa? Karena dia bahasa ajam tapi dia bukan nama orang. Maka bertanwin. Jadi kapan bertanwin harus ketemu 2 sepaket. Begitupun sifat harus ketemu 2 sepaket. Begitupun tanis. Tanis kalau tanis doang bertanwin. Huruf perempuan apa syaratnya? Mudarrisatun. Bertanwin. Walaupun dia tanis ya. Kecuali ada orang mau namain anaknya mudarrisat, baru nggak boleh tanwin saat itu. Nah, kita baca dulu di kitabnya sesuai dengan yang ada di kitab. Kata penulis yang pertama sigo muntahal jumu ala wasni mafa'il, dia adalah isim-isim jamak yang di atas wazan mafa'ilu 212 atau 213. Contoh masajidu, dananinu. Itu kenapa di kitab harokatnya apa? Masajida apa masajidu? Ada kata mislu gak? Jadi ala wazni mafa'ila langsung titik 2 ya? Oh, harusnya itu domah ya, karena nggak ada sebab apa-apa dia jadi fathah. Kemudian yang kedua, alif tanis maksuro tadi alif bengkok, hubla, sugro, kubro, ukhro dan seterusnya. Ini selain dia sigo ghairu munsharif, dia juga isim maksur tadi. Jadi nggak usah pusing, bacanya gitu-gitu aja. Nomor 3, alif tanis mamduda, alif tanis yang dimat. Alif hamzah. Alif hamzah kita tahu bahwasanya kalau ada alif ketemu hamzah dalam ilmu tajwid dia dibaca mat. Bisa mat jaiz, bisa mat wajib. Ya kan? Makanya dia disebut alif tanis mamduda. Tapi tentu dalam kalam biasa kita nggak panjang-panjang bacanya. Intinya dia ada sebab matnya. Alif hamzah. Seperti safra'u kuning perempuan, bayda'u putih perempuan, sauda'u hitam perempuan, hamra'u merah. Juga jamak taksir yang seperti ulama'u, asdiqa'u yang ada di Durusul Lughah masuk poin ini. 3 poin di atas cukup 1 alasan, maka dia nggak boleh ditanwin. Kalau ada dia nggak boleh ditanwin. Kelompok kedua, al-wasfu, sifat. Di sini kita pakainya al-wasfu ya. Tadi di papan tulis sana tulisnya sifat. Maknanya sama. Sesuatu yang terkumpul zat sama makna. Sifat itu sesuatu yang terkumpul zat sama makna. Misalnya doribun, itu sifat itu. Orang yang memukul. Syaribun, orang yang minum. Tolibun, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Itu sifat semua. Ya.
Jadi dia ada orangnya dan ada maknanya. Kalau masdar itu makna doang tanpa zat. Misalnya nasoro yansuru nasron. Nasron apa artinya? Hah? Nasoro telah menolong. Yansuru sedang atau akan menolong. Nasron pertolongan. Pertolongan ada zatnya enggak? Enggak ada, abstrak. Kalau penolong nasirun, itu baru orang yang menolong. Itu sifat maksudnya. Jadi sifat itu gitu maknanya. Zat plus makna. Ya. Nah, si sifat kapan dia tidak boleh bertanwin? Poin pertama, al-wasfu ma'al adli. Sifat bertemu dengan al-adl. Misalnya di situ masna, sulasa, ruba'a dan seterusnya. Angka-angka yang ditartib intinya yang bentuknya fu'alu. Adapun masna enggak usah pusing. Kalau masna masuk ke poin isim maksur juga. Belakangnya alif soalnya. Kemudian yang kedua al-wasfu ma'a waznil fi'il. Sifat mirip sama fi'il tadi ahsan, akbar, asgor dan seterusnya. Kemudian yang ketiga al-wasfu ma'a ziyarati alif wan nun. Sifat plus alif nun. Seperti sakron, mabuk, godban, marah, syaba'an, apa syaba'an? Kenyang apa lapar? Kenyang ya. Nah ini ada orangnya sebenarnya. Sakron itu artinya orang yang mabuk. Godban orang yang marah. Terus apa bahasa Arabnya marah doang? Bahasa Arabnya marah godob, kemarahan. Nah, syaba'an orang yang kenyang. Intinya kalau ada sifat belakangnya alif nun tidak boleh tanwin. Yang bawahnya nomor satu lagi kelompok al-alam nama. Yang pertama sama al-alam ma'al adl nama yang wazannya fu'al. Umaru, Zufaru, Zuhalu. Kemudian yang kedua al-alam ma'a waznil fi'li, nama dan mirip sama fi'il. Ahmadu, ya orang yang paling terpuji. Yazidu, bertambah artinya. Ahsanu, paling bagus. Kalau dijadikan nama orang maka dia masuk ke wazan plus apa? Al-alam plus wazan fi'il. Yang ketiga al-alam plus alif nun seperti Usmanu belakangnya alif nun, Sufyanu, Sulaimanu dan seterusnya. Yang keempat al-alam ma'at ta'nits, nama dan ada ciri perempuan. Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu, tambahin di situ Zainabu biar terwakilkan contoh nama perempuan yang tidak ada ciri perempuannya masuk ke poin 4 ini. Ditambahin Zainabu. Yang kelima al-alamu ma'al ujmah, nama dan non Arab. Ibrahimu, Ismailu, Yusufu dan seluruh para nabi. Ya, kecuali yang 4. Maka dia tidak boleh tanwin karena dia non Arab plus nama. Yang keenam tadi al-alamu ma'at tarkibi masjid. Nama dan tarkib masjid. Tarkib masjid dua isim dijadikan satu untuk satu zat gitu ya. Ba'labakun tadi itu harusnya ada tasdid tuh di kaf. Hadramaut, Fairuzu Abadi dan banyak lagi. Nah, nama-nama ini tidak boleh ditanwin. Berarti kalau nggak boleh tanwin nggak boleh di kasroh. Nah, ini mungkin untuk menghafalnya butuh waktu yang lama dan nggak usah juga kita hafal. Nanti kita akan ketemu di kitab, kita ingatkan lagi. Pas baca kitab ini insya Allah lebih memungkinkan. Kalau dihafal sini jadi beban biasanya. Kemudian kata penulis syurutul mamnu'i minas sarf. Nah, tapi isim-isim ini dia bisa balik lagi jadi isim yang tidak ghairu munsharif. Dalam artian dia bisa dikasroh. Kapan? Yang pertama kalau dia jadi mudhof. Nah, ghairu munsharif ini kalau jadi mudhof bisa dikasroh. Contoh. Di situ aja contohnya ya. Sallaitu fi masajida. Ini kan normal. Masajid ghairu munsharif. Sigo muntahal jumu. Kena huruf jar fi, maka bacanya fathah. Seperti ila makkata kan? Sallaitu fi masajida. Tapi kalau kita kasih mudhofun ilaihi buat masajida, berarti masajida jadi mudhof. Mudhof itu yang mau nyandar ke setelahnya. Maka dia bisa dikasroh. Sallaitu fi masajidihim jadinya gitu. Aku sholat di masjid-masjid mereka. Dan contoh-contoh yang lain.
Ini yang pertama, dia jadi mudhof maka bisa kembali jadi kasroh. Contoh yang kedua, harus ada alif lam. Kalau ada alif lam, maka dia bisa di kasroh. Contoh yang normal dulu, ta'allamtu fi madarisa. Saya belajar di sekolah-sekolah. Kita kasih alif lam al-madaris, ta'allamtu fil madarisi jadinya. Jadi kalau ada alif lam batal ghairu munsharifnya. Bisa di kasroh. Contoh yang bawah, an Mughirah, dari Mughirah. Ini biasa nama-nama perawi hadis nih. Kalau Mughirahnya pakai al, anil Mughirati, bisa di kasroh. Nah, sekarang latihannya. Udhkur al illata allati tamna'u minas sarfi fi ma ya'ti. Sebutkan alasan kenapa isim-isim di bawah ini tidak bertanwin. Satu-satu ya. Dijawab semampunya saja. Kalau belum hafal istilahnya ya coba diungkapkan saja kenapa dia nggak boleh tanwin. Yang pertama sufla. Silakan. Kenapa sufla nggak bertanwin? Lagi pula nggak berharokat juga ya. Alif tanis. Maksuro. Ini satu-satu ya. Geser hamro'u. Kenapa nggak bertanwin? Ini siapa nih? Keroyokan nih kayaknya. Oh enggak. Hamro'u. Alif tanis mamduda. Asya'u. Geser. Kenapa dia tidak boleh ditanwin? Alif tanis mamduda juga ya. Alif hamzah. Dan dia jamak taksir masuknya. Jamaknya syai'un. Jamak taksir itu termasuk muannas. Anda lupa kasih tahu. Tadi mungkin kalian mikir kok ulama jadi muannas sih, kan itu kan alif tanis mamduda. Alif tanis mamduda. Tanis kan artinya perempuan. Sedangkan ulama laki-laki. Nah, jamak taksir secara lafaz bisa dijadikan muannas. Misalnya antaranya misalnya. Intinya jamak taksir bisa dianggap muannas. Sufla artinya apa sufla? Yang paling bawah. Yang terendah gitu ya. Ini muannasnya asfal. Asfalus safilin yang ada di surat At-Tin. Asfal itu yang paling rendah tapi muzakkar. Muannasnya sufla. Itu yang jadi bahasa kita aspal. Nah, hamro merah, asya sesuatu. Lanjut mawani'u. Mawani'u kenapa tidak boleh ditanwin? Alif nun tidak. Kenapa mawani'u tidak bertanwin? Ayo. Lihat bentuknya tuh. Bukan. Mawani jamak dari maniun, penghalang artinya. Jamak nih kan. Jamak siapa yang nggak ditanwin? Bukan. Ada yang bisa bantu? Ini juga mutal jumu. 2 alif 2. Mawani'u ya. Artinya penghalang-penghalang. Akhnasu. Wazan fi'il tapi apa? Sifat apa nama ini? Sifat ya. Ana pun nggak tahu nih artinya apa nih akhnas. Ada yang tahu nggak artinya? Mungkin pernah belajar? Kemayu ya?
Wallahu alam. Soalnya sepintas mirip dengan kata khunsa. Khunsa itu apa ya? Yang punya kelamin ganda itu. Cuma kayaknya nggak expect aja kalau si penulis ngasih contoh ini gitu. Kalau memang artinya itu. Wallahu alam. Lanjut. Nu'manu. Alif nun dan apa? Kita harus punya dua itu. Untuk yang poin di bawah garis harus punya dua alasan. Sifat wazan fiil. Tadi alif nun ada benar. Sifat alif nun atau alam alif nun itu loh. Maksudnya dua itu ini nih. Ini induknya sifat bercampur sama salah satu dari ini. Bukan ini sama ini, enggak bisa. Ya, induknya sifat terus ketemu yang mana? Adal, wazan fiil, alif nun. Atau kalau mau pilih alam, nama ini kayaknya nama nih. Berarti pilih di antara satu dari enam ini. Adal, alam wazan fiil, alam alif nun dan seterusnya. Nah, Nu'man. Nu'man kira-kira nama apa sifat? Alam ya, dia nama. Ya. Nah, dia bercampur dengan alif nun, maka nggak boleh tanwin. Lanjut, afdolu. Yang paling mulia, yang paling utama, afdol. Iya, wazan fi'il benar. Tapi apa dia? Alam apa sifat? Harus dua itu, di antara itu. Alam wazan fi'il, sifat wazan fi'il. Kira-kira ada nggak orang nama afdol? Nggak ada insyaallah kan? Ini sifat ya. Sifat plus wazan fi'il. Yang paling utama. Syu'batu. Alam tanis ini nama orang ini, Syu'bah. Ya, Al-Mughirah bin Syu'bah. Lanjut, nama laki-laki ya ini ya, Syu'bah. Ishaqu. Alam dan ajam. Kaslanu. Sifat dan alif nun. Kemudian ma'di kariba. Tarkib masjid. Kelihatan ya, hurufnya banyak deh. Ma'di karib ini nama tempat ini. Kemudian khumasa. Adal dan nama apa sifat? Harus dua. Pilih dulu tuh. Sifat ya. Ini artinya khomsa. Khumasa 55 artinya. 5 datang berturut-turut. Israfilu. Alam plus ajam. Ya, malaikat termasuk ajam tentunya. Ini bukan sigo muntahal jumu ya. Walaupun enggak juga ya. Ini 3 alif 3 ya, enggak mungkin. Itu terakhir. Apa itu? Insya Allah terlihat ini jamak dari kata mak'at, tempat duduk. Bukan qaidah, bukan mak'adun. Itu lihat hurufnya tuh. Terlalu jauh nyarinya. Ini sigo muntahal jumu. 2 alif 2 dan dia jamak. Ini semua adalah ismul ladzi la yansharif atau ghairu munsharif. Ya, jadi ghairu munsharif ada berapa jenis tuh? 3, 6 dan sama ini 12. 12 jenis ini kalau kita masukin ke ja'a berarti ja'a. Misalnya kita pakai Usmanu, ja'a Usmanu. Ra'aitu
Usmanan. Marartu bi Usmanan. 12 ini kalau ada dalam kitab dan dia kena jer, bacanya fathah. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjut lagi insyaallah.